Dilema politik itu bisa terselesaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebetulnya, ya tanpa harus berdarah-darah berkelahi di tataran problem politik. Meskipun saya bukan ketua ya, bukan ketua partai, ya, tapi saya bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab. Ini harus sukses. Gitu. Anak-anak muda itu kepo banget ya. Jadi untuk ingin tahu terhadap kesehatan reproduksi itu kan besar mereka itu. IUD itu menurut saya kenapa kita tidak bisa bikin IUD? Ya, padahal IUD itu just simple yang sangat sederhana sekali. Ya sebetulnya kalau saya melihat ya kalau misal program KB gagal itu juga mungkin tidak 100% benar lah. Detikers, salam jumpa dengan saya Erwin Daryanto di blak-blakan-detik.com. Tamu kita kali ini adalah tokoh yang namanya kian melejit dari batas lokal kemudian kini ke panggung nasional. Beliau adalah mantan Bupati Kulon Progo yang kini menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bapak Hasto Wardoyo. Selamat sore Pak Hasto. Ya, selamat sore. Selamat atas jabatan baru ini Pak, sebagai Kepala BKKBN. Terima kasih. Pak, tapi sebagai pembuka mungkin Pak, pernah nggak Pak membayangkan akan menjabat sebagai Kepala BKKBN? Enggak pernah gitu. Karena membayangkan menjabat bupati aja juga enggak pernah gitu. Jadi makanya apalagi di BKKBN itu ya. Saya sebelumnya tidak terpikir itu. Pak Hasto, kemudian dari program yang telah Pak Hasto terapkan di Kulon Progo, Bela Beli, Kulon Bela Progo. Beli, kemudian Airku, Iya. itu dari program-program selama di Kulon Progo itu adakah yang kemudian ditarik dan diterapkan nanti ketika Pak Hasto memimpin setelah di BKKBN? Ya sebetulnya saya berharap ada ya, karena kan program saya itu adalah program berdikari dalam bidang ekonomi. Yeah. Jika ketika berdikari dalam bidang ekonomi itu prinsipnya ya kalau kita bisa bikin sendiri kenapa kita harus impor dari produk asing gitu loh. Nah, saya kira ini bisa sangat diterapkan karena sebetulnya alat-alat kontrasepsi kemudian obat itu kan kita sangat berpeluang untuk kita bisa berkreasi sendiri. Ya, IUD itu menurut saya kenapa kita tidak bisa bikin IUD? Ya, padahal IUD itu just simple yang sangat sederhana sekali. Nah, misalkan kayak program yang sudah berhasil diterapkan di Kulon Progo, misalkan kayak menurunnya jumlah angka kematian ibu juga angka kematian bayi. Gitu. Nah, itu di Kulon Progo itu apa yang Bapak lakukan ketika itu dan kemudian ketika Bapak menjadi Kepala BKKBN, apakah itu bisa diterapkan? Gitu? Ada yang bisa, ada yang tidak ya. Tetapi sebetulnya sebagian besar bisa karena kami bersyukur kemarin mendapatkan penghargaan Kulon Progo itu yang menurunkan angka kematian terbaik di Indonesia. Yang beri penghargaan adalah POGI. POGI itu Persatuan Obstetrik Ginekologi yang PIT di Surabaya baru 3 hari yang lalu ya. Strategi yang kita lakukan yang kira-kira bisa direplikasi di kabupaten-kabupaten lain itu membagi habis ibu hamil itu kepada bidan. Jadi ibu hamil itu harus dipetakan. Kita punya program aplikasi namanya Bumilku, Bumil Kulon Progo itu ya. Bumilku itu ibu hamil itu terpetakan persis tinggalnya di mana, namanya siapa, hamilnya berapa bulan, menstruasi terakhirnya kapan, melahirkannya mau kapan. Jadi kalau saya sekarang mencet satu desa, saya pencet satu desa mana gitu. Terus saya ingin lihat ibu hamilnya berapa, langsung sudah kelihatan ini Geospatial Information System sudah memetakan itu. Sehingga saya tahu ini di dusun sana, RT sana ada satu namanya siapa. Terus di situ sudah ada kriteria, dia kuning, hijau atau merah gitu. Kalau merah berarti risiko tinggi. Kalau kuning kuning risiko sedang aja. Kalau hijau berarti normal gitu. Ya, sehingga dari situlah kita bisa melakukan prevensi. Ini risiko tinggi, ini harus dikawal betul. Melahirkannya di mana, jangan sampai terlena karena ini risikonya tinggi. Pak, kemudian selain itu kan salah satu tugas Pak Hasto adalah mensukseskan program keluarga berencana. Yeah. Ada yang bilang untuk sebelumnya ini program KB gagal. Nah,
Kalau menurut Pak Hasto selama ini kenapa program KB itu bisa gagal dan apa terobosan Pak Hasto untuk ke depan untuk melanjutkan program KB ini? Iya, ya sebetulnya kalau saya melihat ya kalau misal program KB gagal itu juga mungkin tidak 100% benar lah kalau menurut saya, karena kalau kita lihat kalau indikatornya itu total fertility rate ya rata-rata ibu melahirkan berapa kali selama hidupnya gitu. Maka rata-ratanya kan turun terus. Jadi mulai dari 2,6 kemudian turun lagi sekarang menjadi 2,4 atau 2,38. Sebetulnya TFR ini turun. Nah, kalau seandainya sekarang ini ada 1-2 orang itu punya anak banyak, kemudian ada yang istilahnya unmet need ya. Jadi ada orang yang sebetulnya sudah tidak ingin punya anak, tetapi dia tidak pakai alat kontrasepsi. Itu kan masih 10,5%. Ya. Ini kan cukup tinggi. Harusnya kan angka itu ya idealnya 0 lah. Semua orang yang tidak ingin punya anak, mestinya dia menggunakan alat kontrasepsi sepanjang dia itu pada usia subur. Dan punya suami tentu ya. Artinya kan ini satu hal yang penting ya. Jadi nanti supaya tidak dipleset-plesetkan. Jadi dia itu pasangan usia subur, kemudian sudah tidak ingin punya anak. Nah, makanya kalau tadi pertanyaannya, ini kalau ada orang image-nya, wah ini gagal itu ya. Saya yang pertama itu memang harus melakukan rebranding. Ya. Nah, rebrandingnya nanti akan seperti apa Pak? Kalau tadi kan kalau zaman dulu keluarga berencana ya gambarnya 2 orang bapak ada 2 orang anak yang tua. Nanti rebrandingnya akan seperti apa? Ini kan baru kita godok ya, kita godok. Saya mentargetkan sampai Desember ini rebranding selesai gitu ya. Sampai di akhir tahun 2019 itu selesai. Kita datangkan pakar-pakarnya lah untuk rebranding. Tapi dalam benak saya begini, ada 2 hal yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah rebranding terhadap program keluarga berencana secara utuh, dalam arti visinya, kemudian branding dari keluarga berencana itu sendiri mau seperti apa. Kemudian yang kedua yang harus saya branding lagi, ini adalah program genre. Jadi generasi terencana, yang anak-anak muda itu, yang anak-anak milenial itu. Saya akan memasuki melalui pintu masalah reproduksi, jadi masalah kesehatan reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi pada remaja ini menarik sekali loh. Anak-anak muda itu kepo banget ya. Jadi untuk ingin tahu terhadap kesehatan reproduksi itu kan besar mereka itu. Ya, anak-anak muda dan ini peluang bagus untuk kita itu memasukkan materi kesehatan reproduksi di lingkungan orang-orang yang memang ingin tahu, dan memang kalau tidak tahu itu sangat merugikan. Sangat-sangat merugikan. Seperti dia karena tidak tahu akhirnya kawin muda. Karena tidak tahu akhirnya kelainan-kelainan cacat bawaan disikapinya jadi salah, misalnya begitu. Karena tidak tahu infeksi yang sederhana saja akhirnya jadi membawa malapetaka. Itu karena tidak tahu. Contoh ya, anak SD kena parotitis epidemika atau gondongan, misalnya gitu. Ini kalau dia diberi materi tentang kesehatan reproduksi, yang namanya parotitis epidemika atau gondongan itu virusnya itu membuat antigen antibodi di sini, itu reaksinya itu akan mengenai testis. Meskipun testisnya itu tidak kena. Dalam arti testisnya tidak bengkak, tetapi reaksi infeksi yang ada di gondongan ini, protein-proteinnya yang ada di sini itu mirip dengan yang di testis. Sehingga akhirnya testisnya ikut hancur. Dalam arti hancur fungsinya. Sehingga ini kan kesehatan reproduksi nih, ya, yang kaitannya dengan fungsi seks. Tapi kan tidak ngajari seks, ya. Tapi ngajari kesehatan reproduksi supaya dia ngerti bahwa kalau ada penyakit gondongan saja, masa depannya tentang kesuburannya bisa hancur loh kalau dia tidak ngerti. Sehingga dia harus istirahat, harus cepat sembuh, misalnya begitu. Sekarang kalau begini ini dianggap tabu, bagaimana coba? Nah itu tantangannya adalah itu Pak. Iya, makanya kan kita harus, itu tantangan ya. Makanya kita harus menjelaskan sejelas-jelasnya, ya, supaya persepsinya itu menjadi tidak mispersepsi ya. Ini coba sekarang kalau misalkan siapapun loh mendengar misalkan ini ada orang kena parotitis ini. Nah, menurut saya entry point melalui topik kesehatan reproduksi
di usia remaja ini menjadi penting. Kemudian akhirnya dia nanti generasi terencana itu dia bisa menyiapkan fungsi reproduksinya dengan baik. Itu belum masalah kawin muda loh. Itu ini yang saya terangkan belum sampai pada kawin muda. Kawin muda kan lebih serius lagi. Betul. Nah, karena tantangan juga selama ini kan sedikit-sedikit kalau ada pengenalan tentang seks itu, kemudian ada gerakan anti pornografi yang menentang. Ya, saya ngerti. Itu tantangan yang tidak. Iya betul. Makanya saya waktu bikin buku Cash Pro kesehatan reproduksi untuk anak sekolah itu, saya selalu setahun itu bikinnya. Kita datang ustadz, kita datangkan ulama, kita ekspos dulu. Ini pakai gambar gini boleh nggak ustadz? Oh ini terlalu porno Pak Dokter, Pak Bupati ini terlalu porno. Ya udahlah ustadz kita ganti ya. Ini kalau mau gambar penis untuk tentang sirkumsisi ini boleh nggak? Oh nggak bagus ini Pak Bupati, Pak Dokter ini nggak bagus. Nah, diganti aja, saya ganti pisang. Kalau pisang boleh ya, boleh ya. Nah, gitu-gitu kan. Tapi kan sampai, pesannya kan sampai. Artinya adalah titik temu antara kita dengan para ulama itu ada, tinggal ditempuh atau tidak. Nah, tantangan lainnya soal program keluarga berencana ini adalah, misalkan salah satunya yang sudah nyata adalah dari Gubernur Bali misalkan. Karena dari Bali, ya kalau keluarga berencana kan anak 2. Kalau di Bali, ya kita harus punya 4 gitu. Belum lagi soal dari beberapa yang berpendapat bahwa ya KB itu kita nggak bisa dibatasi produksinya KB karena itu sudah tullah. Gimana tantangan itu? Ya, kalau saya menghadapi seperti itu, saya akan sampaikan bahwa alasan misalkan kita mempertahankan anak 2 itu adalah alasan biologis, bukan alasan sosiologis, bukan alasan psikologis, bukan alasan yang lain-lain. Alasannya biologis. Jadi kita ini menyampaikan suatu kebaikan yang sifatnya biologis. Dalam arti kalau orang itu anaknya 2 itu sangat beda dengan orang yang anaknya 3. Dalam arti penelitian di seluruh dunia itu ini bukan masalah angka 2, angka 3 loh. Tetapi masalahnya ini ya, masalahnya uterus atau rahim itu secara biologis. Ternyata kalau sudah 2 kali dikembangkan untuk hamil, terus kecil lagi, kemudian dibesarkan lagi untuk hamil, maka kehamilan ketiga, keempat, kelima itu mudah terjadi lembek, dalam arti tidak bisa kontraksi, sehingga perdarahan itu bisa terjadi banyak. Sehingga kami sebetulnya lebih cenderung bicara bahwa secara biologis ini itu seperti ini, sehingga idealnya memang melahirkan itu sangat sehat sekali apabila sekali atau 2 kali. Begitu dia 3, 4, 5 kali, maka resikonya naik berlipat-lipat. Nah, kita kan lebih pada masalah biologis. Jadi mempertahankan katakanlah program itu betul-betul menggunakan alasan yang sangat ilmiah dan bukan mengada-ada ya, bukan mengada-ada. Kami pun tidak akan teriak-teriak melawan orang yang punya pendapat sosiologis atau pendapat yang berbasis budaya, tetapi kami kampanye yang berbasis biologis dan itu bagian dari ilmu Tuhan ya. Jadi bukan ilmunya dokter ya. Dokter hanya mempelajari loh. Ya, ini sunatullah ya. Artinya ini adalah bagian dari sunatullah, dokter hanya mempelajari, kemudian menyampaikan gitu. Ya. Kalau dengan Pak Gubernur Bali sudah ketemu, Pak? Belum, tapi saya akan segera ketemu ya supaya kita bisa sambung rasa. Sudah komunikasi lewat telepon? Belum. Tapi itu termasuk bagian dari prioritas kami untuk kami ketemu ya silaturahmi, sambung rasa. Tadi soal keluarga yang anaknya lebih dari 2 itu memang dari orang golongan miskin ya Pak ya? Ya, lebih banyak di kantong-kantong orang yang pendidikannya rendah dan sosial ekonominya rendah. Karena memang mungkin mereka jangankan untuk beli alat kontrasepsi begitu Pak. Untuk istilahnya kayak sembako aja mereka susah itu. Nah, gimana mengatasin ini ya? Sebetulnya sekarang ini kan alat kontrasepsi kan disediakan dengan gratis ya, alat kontrasepsi. Kemudian BPJS juga mengcover kontrasepsi sebetulnya. Sehingga saya cenderung KIE-nya ya, jadi konselingnya, jadi edukasinya, informasinya gitu. Jadi karena infrastruktur dan juga ketersediaan logistik itu bisa kita cover. Jadi sudah terbayang Pak ya untuk program-program rebrandingnya. Saya ada bayangan meskipun baru 10 hari di sini ya. Karena kan saya pikiran saya hari ini orang always on. Kemudian
banyak orang yang namanya reproduksi kontrasepsi itu kan agak tabu-tabu, sering malu-malu. Sedangkan dengan metode medsos, dengan komunikasi yang sekarang bisa on kemana-mana ini sebetulnya satu sarana yang luar biasa. Pak, tadi untuk program-program rebranding dan lain sebagainya, Pak, itu kan kita tahu dari anggaran BKKBN yang 3 triliun itu, Ya. 2 triliunnya untuk gaji dan hanya 1 triliun untuk program. Ya, Kira-kira dengan 1 triliun itu bisa nggak untuk semua program rebranding tadi? Atau ada cara lain untuk membiayai misalkan? Ya, memang harus disupport dari anggaran dari yang ada ya, dari APBN yang ada disupport itu. Tapi kolaborasi dengan pihak-pihak mitra itu penting ya. Jadi kita banyak kolaborasi yang bisa kita jalin dengan beberapa negara lain, kemudian juga dengan NGO yang ada. Saya pikir harus kolaborasi, Pak ya. Tapi kita kenapa tadi saya bilang optimis di tahun 2019 karena kita ya sudahlah punya modal sedikit-sedikit punyalah. Saya cek adalah kantongnya BPKBN ini kalau untuk rebranding ada di tahun 2019 ini ada. Jadi saya berani ngomong dengan Mas Erwin sekarang ini karena kami juga punya optimisme bahwa 2019 ini kita punya modal lah sedikit untuk nanti terus kita berharap ada kerjasama dengan pihak-pihak seperti NGO yang lain-lainnya. Harapan saya bisa meringankan untuk dari sisi finansial, tapi saya optimis dan harus bisa. Khususnya untuk menyambut nanti adanya menghadapi bonus demografi. Ya betul tadi kita belum bicara itu yang penting sekali. Jadi bahwa menyambut bonus demografi 2020 sampai 2030 ini kan kita harus kerja keras ini untuk ya bagaimana mempertahankan struktur bonus ini biar bagus. Kemudian mencetak generasi di bonus demografi ini harus berkualitas. Ya, kalau stunting banyak gimana kan tidak berkualitas lah. Jadi meninggalkan generasi yang lemah itu kan janganlah itu. Pak, tapi ngomong-ngomong nih Pak, bagaimana dulu ceritanya Pak Asto ini bisa kecemplung ke politik? 2011 itu kan awalnya dokter, kemudian dosen, PNS. Ya, kemudian kecemplung ke politik, tertarik itu ceritanya gimana itu Pak? Sebetulnya saya sendiri kalau suruh ceritakan itu agak sulit ya, karena saya sendiri kan tidak punya cita-cita untuk jadi bupati. Tapi daftar? Ya. Daftar. Kalau daftar itu kan pasti daftar ya. Iya kan. Ada keinginan daftar gitu. Iya, saatnya sengaja bukan terdaftar tapi kan mendaftar kan. Tapi kan dari sisi perjalanan itu kan enggak ada. Kalau kan ada orang yang wah saya mau jadi anggota DPR setelah itu saya akan berusaha kampanye terus jadi bupati. Kan saya kan enggak ada mekanisme begitu. Saya itu sebagai dokter, sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UGM, jabatan saya tahun 2011 itu sebagai ketua program studi pendidikan dokter spesialis ya. Tiba-tiba di Kulon Progo itu gonjang-ganjing, wah ini cari calon bupati, enggak dapat partai yang besar A, ini enggak setuju dengan partai besar yang B, padahal partai A sampai B ini kalau koalisi ini kan bagus gitu. Kan, tapi kalau enggak koalisi kan perang terus gitu. Nah, di tengah-tengah seperti itu tuh kan saya karena asli Kulon Progo, saya orang Kulon Progo, kan jadi dicari-cari orang itu kan, dicari-cari gitu. Nah, akhirnya di last minute itu saya itu yang ditunjuk itu dalam arti yang kena sampur itu saya. Tapi kan saya menolak juga waktu itu kan bulan-bulan Januari pilihannya kan bulan Juni ya. Saya kan sempat menolak. Ya, waduh gimana ya. Kan saya enggak punya ke situ. Hanya terakhir setelah para tokoh-tokoh ada sesepuh-sesepuh ya yang paling agak menggoda hati saya itu kan Mbok ya jangan hanya cari uang saja toh Pak Dokter. Ini Mbok ya mau pulang kampung untuk bangun daerahnya. Iya, ada orang sesepuh tokoh yang bilang gitu. Bahasanya itu Mbok ya jangan hanya besarkan perutnya saja toh Pak Asto gitu. Astagfirullahaladzim. Begitu kan itu aduh, hati saya teriris-iris itu. Wah, saya itu siapa Pak yang itu? Ya ada lah. Ada yang mengatakan begitu ada tokoh. Nah, akhirnya saya aduh ya. Dan saya lahir bukan karena proses istilahnya bukan karena kedekatan politik, tapi karena kedekatan profesi ya, pekerjaan. Partai A yang besar tadi tokohnya dia cocok dengan saya karena ini karena dokter saya. Anak-anak saya melahirkan sama dia kan itu. Partai B yang satunya yang partai juga bertentangan tadi, dia ketika ditunjuk nama saya juga, oh iya itu dokter saya juga itu. Karena cucu-cucu saya juga lahir di situ gitu. Lahir sama saya. Sehingga akhirnya
keputusan politiknya itu bukan pertimbangan politik ya, pertimbangannya hanya kemanusiaan, ya, nilai kemanusiaan. Oh ya, ini dokter saya, ini dokter saya. Sehingga saya ya secara tidak langsung menyatukan dua kubu, tetapi bukan dengan politik, Jadi tapi bukan dengan lobby. Iya, bukan dengan lobby politik, tapi dengan ini hanya nilai kemanusiaan. Bentar, Pak. Partai A, Partai B itu yang Partai A PDIP atau Partai B-nya apa? Kan sudah sudah diketahui Ya, dulu, Pak. ya, waktu itu ada PAN ya, ada PAN. Ya, ada PAN yang memang dua-duanya itu partai yang kuat. PDIP sama PAN katanya. Iya. Tapi kalau dari beberapa berita yang saya dengar, Pak Hasto ini lebih cocok ke PDIP. Gitu. Ya kan memang sejak awal kan resonansinya di PD Perjuangan ya. Iya, ya. Jadi saya sejak awal itu kan ya saya sudah bilang juga bahwa kepada semua partai kan, artinya saya kan tidak sembunyi-sembunyi. Jadi saya kan pendekatan yang sifatnya logis dan yang ilmiah saja lah, tidak pendekatan yang sifatnya politis juga tidak terlalu karena saya kan lahir tidak dari perut politik, tapi waktu itu lahir dari perut PNS atau dari profesional, sehingga refleks saya kan refleks yang logis ya, jadi refleks logika. Tapi kalau tidak lobby politik, tidak merasa tidak memiliki lobby politik, Pak, saya ingat ketika kemarin Bandara Kulon Progo itu dibangun, Pak Hasto ini relatif berhasil ya, maksudnya merelokasi atau apa namanya itu, memindahkan itu. Itu gimana caranya kalau bukan dengan lobby-lobby, Pak Hasto cara melakukan pendekatannya gimana? Ya, sebetulnya itu juga bagian dari lobby politik, karena politik itu kan ada orang menerjemahkan mengatasi suatu keadaan yang tidak mungkin diatasi, kemudian akhirnya teratasi, itu kan strateginya itu namanya strategi politik. Hanya bahasa saya yang saya katakan itu adalah saya lebih banyak menggunakan nilai-nilai kemanusiaan, sebetulnya itu. Sehingga ketika kita mendapatkan dukungan sebetulnya lebih karena nilai kemanusiaannya ya. Ya, artinya sentuhan kemanusiaannya yang kita tonjolkan. Kenapa begitu? Karena saya dokter, sehingga saya itu petugas kemanusiaan gitu ya. Sehingga saya sering sampaikan teman-teman politik itu ya kita harus high politik ya. Kalau high politik itu dengan nilai kemanusiaan saja. Nilai kemanusiaan itu nilai yang sangat universal. Ya, ternyata nilai-nilai politik itu kalau hadir nilai kemanusiaan, nilai-nilai politik bisa tercukupkan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu kan. Ya. Menarik nih. Nilai-nilai kemanusiaan itu sifatnya universal. Ya. Problema politik itu bisa terselesaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebetulnya. Ya, tanpa harus berdarah-darah berkelahi di tataran problem politik. Tanpa harus perang kata-kata. Ya, tanpa harus perang kata-kata, berdebat, kemudian perang memperdebatkan ideologimu apa, ideologi saya apa itu. Tapi ketika kita itu menghadirkan nuansa kemanusiaan, maka kemanusiaan itu sudah bagian dari yang di atasnya politik. Sehingga insya Allah masalah politik itu selesai gitu, dengan nilai kemanusiaan. Itu yang Pak Hasto lakukan ketika mendapat tugas membangun atau merelokasi itu juga Bandara Kulon Progo itu juga. Jadi ketika katakanlah pertama-tama di demo ada 500 orang, kalau itu kan awal-awal baru tahun 2014 itu ya. Wah, ini mau dibangun bandara, nanti yang digusur 2.600. Oh, datang kan demo 500 orang ya. Nah, kita kan mengembangkan nilai kemanusiaan juga, atau di situ kan akhirnya dikembangkan dan nilai kemanusiaan. Dalam arti, oh ya, kita harus punya empati, membayangkan kalau saya jadi dia. Apa tuh yang mau dia ungkapkan itu. Oh ya, saya nanti harus gini, harganya harus mahal, saya enggak setuju, pokoknya saya gini. Ya, diakomodir lah, ditampung ya. Terus kita urai satu persatu, kebutuhannya itu kita urai satu persatu. Oh, yang ini tadi minta ini, yang ini minta ini. Kan itu ketahuan, jangan ditolak gitu loh. Jangan ditolak. Jadi waktu itu enggak ditolak? Enggak nolak, kita enggak pernah nolak. Cara melakukan pendekatannya? Ya, saya kalau dia menyampaikan apa, semua saya catat. Yang ngetik saya sendiri. Jadi kalau misalnya ada audiensi banyak itu, maka saya bawa laptop, saya ketik sendiri. Ayo Pak Agus mau ngomong apa, Pak Budi ngomong apa, semua saya ketik. Ya, saya akomodir semua apa yang dia sampaikan itu. Permintaan mereka kan kadang aneh-aneh. Harganya tinggi. Iya, minta harga tinggi misalnya gitu. Akan saya usahakan Pak, sesuai dengan mekanisme ya Pak ya. Saya ketik ini.
Saya ucapkan ulang, ini Pak Agus tadi mengatakan bahwa minta harga yang tinggi. Saya ulang kalimatnya Pak Agus itu. Persis dengan kalimatnya yang dia ucapkan, minta dengan harga tinggi. Terus saya bilang, saya usahakan ya Pak, tapi sesuai mekanisme. Sehingga saya mekanismenya apa? Yang saya tempuh, appraiser independent. Nah, harga tanah itu jangan ditentukan oleh Angkasa Pura I sama harus ada pihak ketiga, appraiser independent. Nah, ternyata setelah di appraiser independent kan naik harganya. Tapi naiknya kan tidak mesti sesuai dengan yang setinggi dia. Tapi kan kita sudah memberikan usaha dan ada hasilnya. Dan itu sesuai dengan anggaran, maksudnya tidak menyalahin. Oh, kalau sudah appraiser independent, sudah sesuai. Dulu hanya awal-awalnya 1,6 triliun harga tanah semuanya itu. Dengan appraiser independent harganya jadi 4,1 triliun. Padahal anggaran yang disediakan untuk pembebasan. Ya mengikuti appraiser dong. Iya. Oh bukan appraisal mengikuti anggaran ya? Enggak, ya appraiser. Kita ngikuti apa hasil appraiser. Nah kayak gini kan ya permintaan dia mesti lebih dari itu. Tapi kan kami sudah mengusahakan ya Pak, tapi hasilnya kan sudah naik toh. Nah, misal gitu. Selain soal harga tadi, tuntutan yang aneh kan ada yang menolak juga karena tuntutan yang aneh itu saya minta rumah gratis sama tanah gratis gitu kan. Lah, aduh, ini tidur di rumah dinas bupati loh. Ya, jadi tidur di situ orang 150 tidur. Pak Bupati, saya minta rumah gratis sama tanah gratis. Kalau belum dikasih gratis saya enggak pulang coba. Tenda di situ. Lah saya bilang, "Loh Bapak itu ini unjuk rasa atau unjuk kekuatan?" Dia bilang, "Oh, saya unjuk rasa." Ya sudah, kalau unjuk rasa ya kita sambung rasa. Tapi kalau unjuk kekuatan, saya angkat tangan lah. Orang saya kalah kalau unjuk kekuatan. Orang saya cuma punya Satpol PP jumlahnya cuma 53. Bapak jumlahnya lebih banyak. Dia jumlahnya 150. Satpol PP saya 53 aja yang jaga cuma 3 orang. Paling yang 2 kadang-kadang masuk angin, saya bilang gitu. Bagaimana saya nggak kalah sama Anda unjuk kekuatan. Tapi kalau Bapak itu unjuk rasa, nah marilah sambung rasa. Nah, saya mau kalau Anda unjuk rasa. Dia jawab, unjuk rasa atau unjuk kekuatan Pak? Jawabannya unjuk rasa. Ya alhamdulillah lah. Ya ayo kita sambung rasa. Kalau ini orangnya 150, ya yang masuk 30 aja lah. Ini ada pimpinannya enggak? Ada Pak, ini ketuanya, ini koordinator. Ya sudahlah, diwakili saja. Ya terus kita sambung rasa. Ya sambung rasa, Pak, saya akan mengusahakan Bapak dapat rumah gratis. Tapi saya tak minta ke PU dulu, Kementerian PU Pera itu. Karena ada perumahan rakyat yang bisa dipakai itu. Nah saya tak kesana, tak bilang dulu. Nah, terus saya kalau minta tanah gratis, ya saya akan minta ke Sultan, ke Pakualam, karena ada tanah Pakualaman yang bisa diminta tapi tidak disertifikatkan, cuman dipakai. Itu kan tidak memenuhi ekspektasi dia toh. Tapi kan sebagian terpenuhi, tidak mengeluarkan uang, dapat rumah, dapat tanah kan gitu ya. Ya, tapi kan tidak miliknya gitu loh. Tapi kan boleh gitu kan. Nah, akhirnya kan itu ya Pak Bupati harus tulis pernyataan bahwa kan mau iya saya kan bukan orang mana-mana ya, saya tulis pernyataan lah gitu kan. Lah terus terakhir kan, nah sekarang apa mau pulang atau tidak? Apa mungkin pulangnya tuh nunggu rumahnya sudah jadi kan enggak mungkin toh. Mau bangun rumah butuh waktu lama. Nah saya sudah begitu masuk enggak pulang. Ya alhamdulillah akhirnya pulang ya. Tidur itu kan pokoknya enggak pulang kalau enggak ada. Itu kan contoh yang pertanyaan Anda Mas Erwin bertanya yang enggak masuk akal itu kan. Ya kayak gitulah. Dan pas benar ya ketika bandara itu selesai beroperasi, Pak Hasto ke Jakarta di BKKBN itu suatu kebetulan saja atau memang ada tarik ulur? Kan kabarnya kan si Gubernur Sri Sultan sempat menahan Pak Hasto ketika mau diangkat ke BKKBN. Tapi saya nggak tahu itu ya, artinya saya nggak tahu apakah Pak Gubernur nahan atau enggak, itu saya nggak tahu ya. Tapi kalau setahu saya sih tidak, Cuman karena saya itu tidak proaktif saja, dalam arti ketika ada SK, kemudian SK itu sudah beredar di medsos, itu kan saya bukan orang yang terus proaktif, terus mana SK-nya saya terus kapan kan bukan begitu saya. Karena kan bagi saya kan, saya sebagai orang Jawa tabu ya kalau urusan jabatan itu agak nggak nyaman ya kalau kita ya, karena ya mestinya kalau memang saya akan ditempatkan di sini ya mestinya mekanismenya jalan sesuai prosedur lah, mestinya begitu. Pikiran saya gitu. Pak mungkin terakhir nih Pak, setelah kecemplung politik ya katakanlah, ini akan terus akan mantap di politik atau gimana Pak?
Ya, kalau politik itu diterjemahkan dalam bentuk ketugasan melayani rakyat, ya saya memang akan melayani rakyat. Ya, Tapi sejauh ini masuk di struktural PDIP nggak? ya kalau di BKKBN ini nggak bisa masuk, Nggak bisa ya? karena ini Bukan kan partai? pejabat apa, eselon ya, jadi Iya, kan iya. tidak bisa dong. Ya, jadi harus dan saya sangat mengerti dan saya sangat memahami. Sehingga ketika saya masuk di BKBN ya saya harus lepas dari struktur partai itu harus lepas. Tapi sebelumnya masuk struktur partai. Ya sebelumnya kan ya namanya bupati kan harus ditulis Iya. sebagai penasehat sebagai itu kan. Ya saya masuk. Tapi sebelumnya aktif juga di partai atau Aktif saya, artinya saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Oh, Ya artinya bertanggung jawab itu bertanggung jawab terhadap kesuksesan program. tapi setelah Meskipun saya bukan ketua ya, bukan ketua partai, ya. Tapi saya bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab. Pak. Ini harus sukses. Gitu. saja setelah kemudian Pak Asto tidak lagi jadi bupati tapi jadi kepala BKKBN, Ya. itu melapor ke partai itu? Ya tentu kalau hal itu kan tentu keharusan bahwa kita ini harus lapor ke partai, harus nanti juga bersurat kepada partai dan seterusnya itu sudah suatu keharusan. Juga kita tentu juga minta ada banyak sesepuh-sesepuh yang sering memberikan masukan-masukan, arahan. Pak, tapi ketika awal kemudian masuk politik dengan menjadi bupati kepala daerah, pernah nggak awalnya itu terbayang bahwa suatu saat nanti saya akan ke panggung nasional gitu? Enggak, memang itu memang enggak. Jadi saya waktu itu pikiran saya sudah saya jadi bupati ini. Itu akhirnya setelah kecemplung tadi ya sudah saya jadi bupati di wilayah saya sendiri. Pikiran saya cuman saya bisa menyelesaikan agenda-agenda penting yang sudah sering didengung-dengungkan karena Kulon Progo itu perasaan saya sejak SD, sejak lahir di sana sampai saya sudah jadi dokter kan kesan saya itu kan perubahannya nggak seberapa gitu kesan saya. Jadi makanya saya bisa memindah bandara, bisa merubah beberapa hal itu saya udah seneng saya itu. Jadi bagi saya sebagai dokter saya bisa mengusulkan bangun rumah sakit setara internasional dengan nilai 450 miliar itu di Wates itu kan di Kulon Progo itu kan bagi saya udah kepuasan sendiri. Sudah sangat anulah saya ada hal-hal baru yang bisa kita bikin tuh senang sudah begitu tuh sudah bagi saya apa ya husnul khotimah itu sudah senang bisa begitu terus bisa husnul khotimah sudah senang kan jadi bupati itu kan juga ngeri tuh tiap hari sekarang kepala daerah ditangkap kan kesalahan kan mudah terjadi kita ini seperti orang berjalan di sela-sela duri sehingga kalau bisa selamat bisa membuat program yang bisa sudah senang sekali udah. Tidak pernah bermimpi ke panggung nasional tapi kemudian bisa menjadi kepala BKKBN, dipercaya menjadi kepala BKKBN dan ini santer juga kabar katanya nama Pak Asto masuk menjadi kandidat diusulkan menjadi salah satu kandidat masuk kabinet Pak Jokowi ini. Ya kalau saya sih apa ya lebih tidak ini memang tidak punya angan-angan terlalu besar ya karena kan saya misalkan di BKKBN ini saja kan bagi saya sebagai media pembelajaran. Jika kalau saya di sini saya bisa belajar dengan teman-teman BKBN, kemudian saya belajar itu sudah terus saya tadi masalah banyak tuh di BKBN ini masalah banyak, masalah capaian program, kemudian juga masalah-masalah yang organisasi yang di dalam dan juga masalah-masalah yang di wilayah itu kan banyak sekali. Sehingga kalau saya ya jadi bupati aja saya nggak membayangkan di BKKBN itu kalau membayangkan jadi menteri itu tidak membayangkan juga itu tidak membayangkan itu. Siap ya Pak kalau diminta atau diberi tugas untuk itu. Sebetulnya kalau mengatakan saya siap itu sebetulnya nggak bisa saya itu mengatakan begitu ya karena apa? Karena kan siap itu konsekuensinya kan berarti kemampuannya sudah unlimited ya. Kalau saya ini kan ya cuman siap apa atau kalau dari kepala BKKBN ini kan juga ya cuman Bismillah saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya kan cuman itu aja. Tapi kalau bilang wah siap semua akan saya selesaikan kan ya mungkin kalau saya pernah jadi di tingkat nasional terus disuruh jadi kepala BKKBN ya bolehlah jawab wah siap gitu. Karena kalau seperti saya sekarang ditawari suruh jadi bupati di mana misalnya gitu siap itu wajar lah. Saya kan sudah punya bekal ya. Tapi kalau seperti menjabat setingkat lembaga BKBN ini kan juga ya tidak terlalu terus overconfident lah, tidak. Kalau saya ya bahkan ya ini suatu ujian ya suatu
ya bagi saya kan jelas kemampuan saya mesti tidak cukup untuk untuk mengerin semua problem, sehingga kami pasti belajar, adanya belajar. Ya. Detikers, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pak Hasto Wardoyo. Banyak hal yang disampaikan oleh Pak Hasto terkait program Keluarga Berencana Nasional, termasuk juga rencana beliau untuk melakukan rebranding terkait program Keluarga Berencana Nasional. Kita akan berjumpa lagi di belak-belakan berikutnya dengan narasumber yang lain. Salam. Ya.